Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku semuanya, selamat bertemu kembali dengan saya AS Aktivitas Eka Sutama. Kali ini akan saya sampaikan konten dengan judul Suami adalah pintu surga di rumahmu. Ini utamanya untuk para istri. Istri memiliki pintu surga di rumahnya. Pintu itu bisa mengantar dia ke surga atau melemparkannya ke neraka. Pintu itu hanya satu, yaitu suami. Istri yang taat kepada suaminya kelak memiliki kedudukan seperti lelaki yang mati syahid dalam peperangan di jalan Allah. Setiap istri melayani suaminya, maka perbuatannya akan meninggikan derajatnya di sisi Allah. Sekali lagi, akan meninggikan derajatnya di sisi Allah. Amal ibadah yang paling utama bagi seorang istri adalah melayani suami dan anak-anaknya, lebih utama dari ibadah sunnah apapun. Sebab itu amat rugi sekali wanita yang sibuk dengan zikir tetapi suaminya terlantar tak terpikir, sibuk dengan Al-Quran tapi suaminya tak pernah disediakan makan, sibuk dengan majelis ilmu tapi dengan suaminya selalu perang mulut, berdebat, bicara kasar, menipu, berbohong, menyakitinya, memandangnya dengan pandangan rendah, meninggikan suara. Wahai para istri, para mak-mak, tiada guna sholatmu, tiada guna majelis yang kau hadiri, tiada guna puasamu, tiada guna zikirmu, tiada guna hajimu, tiada guna bacaan Al-Quranmu, tiada guna sedekahmu sebelum kau meminta maaf kepada suamimu. Jangan sakiti dia, walaupun terkadang dia memiliki kelemahan di sana sini. Nabi telah menjelaskan, wanita yang menjadikan wajah suaminya berubah, maka tak akan diterima sholatnya walau sejengkal. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, ada 3 golongan yang salat mereka tidak melewati telinga-telinga mereka, yaitu budak yang melarikan diri dari tuannya sampai ia kembali kepada tuannya, istri yang melewati malam hari sementara suaminya marah kepadanya, dan seorang yang mengimami suatu kaum sementara mereka tidak suka kepadanya. Hadis At-Tirmidzi dan rahimahullah dalam Sahih Sunnah At-Tirmidzi. Saudaraku semuanya, makna tidak melewati telinga-telinga mereka adalah salat mereka tidak diterima dengan penerimaan yang sempurna, atau tidak diangkat kepada Allah sebagaimana diangkatnya amal saleh. Asyuti berkata dalam kitab Qutun Al-Muhtazi, maksudnya salat mereka tidak diangkat ke langit sebagaimana disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Ibnu Majah, yang artinya, kami tidak mengangkat salat mereka ke atas kepala mereka walau sejengkal atau walau 1 jengkal. Ini merupakan ungkapan yang menunjukkan tidak diterimanya salat mereka. Keterangan Al-Mubarakfuri dalam Tuhfatul Ahwazi 2 nomornya 290 sampai 291. Saudaraku semuanya, dalam riwayat, wanita yang tidak mau melayani suaminya di malam hari dilaknat malaikat hingga pagi hari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda yang artinya, jika seorang suami mengajak istrinya ke atas ranjangnya tetapi ia tidak mematuhinya, maka para malaikat akan melaknatnya sampai pagi. Al-Imam Ibnu Abi Hamyah berkata, yang nampak dari hadis tersebut bahwa ajakan di sini adalah ajakan untuk ijma. Fathul Bahri
ya, nomor 9. Fathul Bari 9, nomornya 294. Jadilah istri yang baik jika memang yang kau tuju surga itulah jalannya. Carilah ridho suamimu. Semoga Allah menyelamatkan kita semua dari perbuatan yang bisa mendatangkan murkanya, baik yang kita sadari atau tidak kita sadari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada bibinya Husain bin Mihsan radhiyallahu anhu, yang artinya, apakah engkau memiliki suami? Dia berkata, ya. Beliau bersabda, bagaimana posisimu baginya? Dia berkata, aku tidak pernah mengurangi haknya kecuali yang aku tidak mampu untuk menunaikannya. Beliau bersabda, perhatikan kedudukanmu bagi suamimu, karena sesungguhnya ia adalah surgamu dan nerakamu. Hadis riwayat An-Nasa'i dalam As-Sunan Al-Kubra dari Husain bin Mihsan radhiyallahu anhu. Jazakumullah khair. Lebih kurangnya mohon maaf. Semoga ada guna manfaatnya untuk kita semuanya. Kita diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan urusannya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.